Information Asymmetry. Jadi teman-teman yang mau meneliti tentang pengungkapan gitu ya, pengungkapan CSR bagaimana sih gitu, ini bisa, melihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, bagaimana pendahuluan yang baik? Pendahuluan yang baik itu seperti biasa, dia menceritakan latar belakang secara umumnya dulu. Latar belakang secara umum dulu, bagaimana sih dalam pasar keuangan sempurna gitu, di mana perusahaan harus mempertimbangkan semua proyek investasi yang memiliki NPV positif. Jadi yang bagus itu adalah ketika perusahaan memiliki investasi yang positif, punya imbal balik positif ke perusahaan. Kalau kita mau berinvestasi, nggak mungkin kan investasinya itu rugi. Penelitian yang bagus ya, pendahuluannya ya kita satu artikel atau satu penelitian terdahulu yang kita mention gitu ya di satu paragraf. Seperti ini, misalnya di satu paragraf ada Friedman 1962, ada Porter dan Kramer yang beliau mention gitu ya, beliau kutip setelah dia menceritakan apa sih itu investment efisiensi, apa yang disebut dengan investment efisiensi. Jadi kita bergeraknya itu ke Y dulu kalau di pendahuluan. Y dulu kita ceritain apa sih itu efisiensi investasi dan bagaimana penelitian terdahulunya. Menurut teori keagenan, teori-teori yang terdahulu itu seperti apa dan apa kaitannya dengan pengungkapan CSR. Oke. Jadi kita ceritakan hasil penelitian terkait dengan pengungkapan CSR itu seperti apa dan kenapa hal ini bisa menarik gitu. Penelitian terdahulu belum memberikan solusi tentang permasalahan perspektif CSR, kesadaran tanggung jawab sosial di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji bagaimana sih pengungkapan CSR ke efisiensi investasi. Jadi kita ungkapkan gitu ya, apa sih yang menarik. Lalu ada kerangka teoritisnya. Jadi teoritisnya itu apa yang penting. Makanya kita ungkapkan. Ada Carroll 1979 mendefinisikan CSR meliputi tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, dan juga nih ya, ada tanggung jawab etika, tanggung jawab diskresi atau discretionary responsibility, yaitu peran sukarela pelaku bisnis di mana keseluruhan kegiatan bergantung sepenuhnya kepada pertimbangan dan pilihan, judgment and option managerial. Okay. Dan landasan teori itu kita berangkat dari payung teorinya atau grand teorinya itu seperti apa. Jadi tadi ada teori keagenan, terus ada teori neoclassical economic theory. Jadi teman-teman yang bingung apa sih grand teorinya itu ya bisa diketahui dari penelitian-penelitian terdahulunya. Nih, kita bisa lihat lagi kinerja CSR dan efisiensi investasi. Nah, di sini diungkapkan hipotesisnya. CSR itu berpengaruh negatif terhadap inefisiensi investasi atau dengan kata lain ya semakin kita kasih dana CSR ya, CSR-nya semakin bagus, maka efisiensi investasi itu akan semakin tercapai gitu. Itu dari berdasarkan teori-teori yang terdahulu. Dan apakah itu benar gitu ya? Nah, hipotesis duanya kinerja CSR berpengaruh negatif terhadap under investment melalui penurunan asimetri informasi. Jadi kita ungkapin, jadi CSR itu berpengaruh ke investment inefisiensi, under investment ada CSR informasi, CSR agency call. Oke. Nah, ini pengukurannya dia pakai investment itu pakai NEC SGRO, NEC SGRO. Jadi intinya ya kita harus banyak-banyak baca ya, banyak baca dari penelitian sebelumnya dan ini jadi dia menemukan bahwa CSR itu berpengaruh negatif. Tapi di sini ya betanya minus 2,53, H1 terdukung. CSR itu dapat menurunkan inefisiensi investasi. Oke, jadi di kesimpulannya kita jump into conclusion. Kesimpulannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR tinggi akan berinvestasi dengan lebih efisien dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki dana CSR yang tidak tinggi ya. CSR-nya rendah, maka perusahaan akan cenderung untuk inefisien gitu, dalam investasinya akan rugi atau tidak efisien. Oke, kita langsung lanjut. Ini ada di pertemuan 10 juga ada penjelasan terkait apa itu CSR ya. Jadi tinggal diklik saja. Oke. Nah, ini langsung kita masuk ke corporate failure dan financial distress. Ini ada bahan bacaan yang sudah saya masukkan. Ini teman-teman bisa klik ya
ada pertemuan 12 Corporate Failure Indonesia Case Study, yang kalau corporate failure yang di atas ini adalah yang case study di luar negeri, dan ini corporate failure yang ada di Indonesia. Nah, indikatornya itu apa ya? Dan yang mau saya bahas itu ada di link yang saya kasih, tinggal diklik. Ini maksudnya dia kenapa sih ya mau meneliti tentang hal ini, indikator investigation model of corporate failure in Indonesia. Bahwa masalah keuangan yang dihadapi suatu perusahaan itu apabila dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan bisnis atau corporate failure. Jadi beberapa perusahaan yang mengalami masalah keuangan itu mencoba mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pinjaman ataupun merger, penggabungan usaha, atau sebaliknya, ada yang menutup usahanya, langsung ditutup ya. Nah, ini kenapa gitu? Kenapa sih terjadi corporate failure? Dia juga dalam satu paragraf itu sudah mengutip di tiap paragrafnya, oke. Selain, dan dia juga bilang gitu, apa sih yang menarik dari penelitian ini? Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian yang berkaitan dengan corporate failure adalah dimasukkannya variabel penjelas lain seperti variabel keuangan, kondisi ekonomi, sensitif, dan lain sebagainya. Oke. Jadi jenjang pustakanya kesulitan keuangan itu apa sih, atau kebangkrutan dia mention gitu ya. Lalu juga indikator dari corporate failure itu apa saja sih. Ada yang namanya model Zeta atau Altman Z score. Model Zeta ini di tahun 1977 ya, Altman dan Zeta Service itu mengungkapkan ada variabel ROA, stability of earnings, debt service, cumulative profitability, liquidity, capitalization and size, ukuran perusahaan. Nah, itu bisa menjadi ukuran dari tanda-tanda kebangkrutan perusahaan. Desain penelitiannya ada variabel ini ya, dia pakai variabel ROA gitu. Oke, ada apa saja kita akan lihat. Ada ini ROA, terus ada TATO, FATA, TDTA, debt to total aset, LDTA, ETA. Oke, analisisnya ini, terus bisnya analisis faktor penentu financial distress dengan arus kas. Berdasarkan hasil olahan data, maka model prediksi corporate failure dengan arus kas diperoleh bahwa faktor pendanaan utang menjadi faktor penentu corporate failure. Jadi utang itu akan menjadi faktor penentu juga. Lalu hasil olahan data menunjukkan bahwa model prediksi corporate failure yang terbentuk dengan rasio arus kas si prediksi model yang ini hasil. Oke, ini sudah terbuka. Ini ada link yang sudah saya berikan dan teman-teman bisa baca. Apa saja model ya? Modelnya itu bisa berupa model kuantitatif dan juga model kualitatif. Jadi kalau kuantitatif kita lihat dulu modelnya seperti apa. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri perusahaan yang mengalami corporate failure atau kegagalan bisnis. Biasanya likuiditasnya itu rendah, high gearing, high variability of income, jadi income-nya itu naik turun gitu. Kadang rugi, kadang naik gitu ya. Low equity returns, both dividend and capital, jadi dividennya mungkin rendah gitu, terus pengembalian sahamnya gitu, itu bisa rendah juga. Low profitability, profitabilitasnya rendah, itu tanda-tanda perusahaan mengalami kegagalan bisnis ya. Oke, kita bisa secara kuantitatif kita bisa figure gitu, kita bisa figure out dari cash flow to total debt ratio-nya. Terus juga dari kita bisa analisis ya, apakah mengalami penurunan nggak sih cash flow to total debt-nya. Selain itu kita bisa juga pakai dari MDM model yang dari Altman Z score ini kita bisa pakai untuk melihat gitu, apakah si perusahaan mengalami kegagalan bisnis. Teman-teman yang suka untuk pakai penelitian kualitatif ini bisa pakai pengukuran ini ya, Z. Jadi apa sih itu penelitian kualitatif? Kalau kualitatif itu sebenarnya teman-teman harus mengungkapkan gitu ya, misalnya studi kasus di perusahaan A, B, C, apakah dia mengalami kegagalan bisnis, lalu teman-teman ketika ditanya analisisnya pakai apa gitu, analisisnya ya pakai metode MDA atau Altman ini. Teman-teman bisa baca lebih lanjut apa sih itu Altman Z score. Nah, apa yang harus diperbaiki gitu ya, apa yang harus di-avoid atau dihindari ketika untuk menghindari kegagalan bisnis. Jadi pertama kita harus punya strategi, terus kita harus punya pengendalian, sistem pengendalian manajemen yang bagus, board, BOC atau BOD-nya itu participate,
dan juga, avoid one man rule. Jadi jangan sampai di direksi itu bekerja sendiri gitu tanpa adanya tim kerja yang baik. Nah, lalu yang lain-lain ya ada the customer is a king, do not misuse, computers, do not manipulate your account. Jadi jangan kita bikin manipulasi laporan keuangan ya, organize to meet employees needs. Jadi yang paling penting ya, apa sih kebutuhan konsumen, kita harus tahu, konsumen itu lagi butuhnya tuh apa. Jadi apa saja sih yang menjadi isu dari corporate failure dan financial distress, kita pakai pakai ukurannya itu apa. Kita bisa pakai tadi ya cash, to debt ratio, terus kita juga bisa pakai Altman Z-score, terus juga penelitian-penelitian di bidang corporate failure itu biasanya memang pakai Altman Z-score, juga pakai rasio-rasio, bisa juga pakai rasio ya. Dan kita nilai apakah perusahaan ini punya kinerja yang baik atau mengalami kebangkrutan. Jadi di topik 12 ini seperti itu ya teman-teman. Lalu ada information accounting and behavior research. Ini yang terakhir ya, apa itu akuntansi keperilakuan. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Bu. Nah, ini ada link jurnal intensitas perilaku. Jadi teman-teman yang mau pakai penelitian di bidang akuntansi keperilakuan, ini bisa diklik aja. Ini ada di neraca keuangan juga. Terus ada bacaan wajibnya, Jurnal Behavior Research. Nah, ini di sini bisa langsung ini ada di PDF. Terus abstraknya kita lihat di sini dia pakai SEM, Structural Equation Modeling, melalui pendekatan partial least square. Jadi dia pakai aplikasi Smart PLS versi 3. Apa saja sih perilaku gitu. Dia pengen melihat perilaku penggunaan e-learning mahasiswa akuntansi yang berada di daerah dan memiliki keterbatasan sumber daya. Jadi konteksnya itu tidak hanya konsumen behavior, tapi bisa juga pakai ini ya, perilaku sistem informasi, intention to buy, apakah orang mau beli atau enggak, terus juga bagaimana sih perilaku seseorang atau penggunaan e-learning atau informasi-informasi, sistem informasi pajak. Jadi bisa pakai, ini ya, kita pengen meneliti bagaimana perilakunya. Oke, ini kita lihat nih, akuntansi keperilakuan, konsep dasarnya merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi serta dimensi keperilakuan. Jadi kita pengen lihat bagaimana sih perilaku seseorang dalam mengambil keputusan tentang sesuatu, terus tentang sistem informasinya, lalu apakah dia mau pakai sistem informasi tersebut gitu ya, sistem tersebut apakah kalau misalnya sulit diaplikasikan sistemnya, apakah dia, mau pakai atau enggak suatu sistem. Misalnya seperti ISPT, penelitian di bidang ISPT. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pakai kuesioner. Oke, ini contohnya, dia di penelitian Ismanto Hairunas ini dia pakai kuesioner juga dan, pakai SEM gitu. Apakah harus pakai SEM? Kita bisa pakai IFUS, kita bisa pakai SPSS, pakai SEM juga, itu, terserah dari si penelitinya. Nah, teori-teorinya yang bisa dipakai ini ada teori perusahaan dan keperilakuan manajerial, terus ada penganggaran dan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian ya. Apakah, perusahaan akan pakai sistem budgeting gitu ya, sistem budgeting itu, pengendalian ya, itu bisa gitu ya dengan menggunakan kuesioner. Pelaporan keuangan ya, aspek keperilakuan meliputi bagaimana perilaku manajemen dalam melakukan perataan laba atau smoothing ya, income smoothing, dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi. Oke, nah ini bagaimana dampak dari persyaratan pelaporan akuntansi. Ini bisa dibaca ada akuntansi keuangan, perpajakan, ada akuntansi manajerial yang tadi saya bahas. Di pajak itu bagaimana sih dia perilakunya, mau bayar atau enggak, ataupun akuntansi manajerial terkait dengan, ini ya, pelaporan internal, terus ada kinerja juga, dan juga akuntansi sosial. Mengenai dampak dari akuntansi sosial, nah ini menjadi salah satu bidang yang, menarik gitu untuk dibahas. Nah ini satu, yang saya jadi bahan bacaan wajib ya, application of digital innovation with a premium business strategy
to increase sales of accounting software in Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada studi empiris, bukti empiris mengenai apakah strategi dari premium software atau software, kalau kita kenal kan itu ada premium, terus ada yang free, ada yang kombinasi antara keduanya, yaitu premium software, which is a new business model. Jadi itu merupakan strategi bisnis baru, dan ini mau dilihat gitu, apakah strategi bisnis itu dapat meningkatkan kemauan gitu, kemauan dari calon pembeli software. Apakah dia ingin membeli software tersebut, license accounting software at Indonesia. Dan dia menggunakan responden kuesioner dari 206 sampel, such as consultant, business owner, manager, and employee. Jadi dia melakukan kuesioner ya. Nah, based on the discussion, the result itu shows that premium software can be a good marketing strategy. Sih pengaruhnya, misalnya apa penelitian di akuntansinya apa ya terkait dengan accounting software ini. Jadi dia pengen melihat perilakunya itu seperti apa. Dia mau membeli gitu, attitude free. Jadi biasanya kan di Indonesia itu punya kebiasaan untuk kita pengennya softwarenya itu free aja. Kalau udah premium kan nggak mau ya. Gitu. Dan kalau kebiasaan untuk membeli software yang free, bahkan untuk cenderung yang bajakan gitu ya, apakah dia akan mempengaruhi intention to pay atau intention to buy software. Nah, langsung aja kita lihat sampelnya itu ada konsultan ya, totalnya 206, dan kalau mau menarik ya seperti ini ya, dikasih sampelnya berapa gitu. Nah, dia pakai teori dari DMH atau dual mediation hypothesis. Jadi intinya the result of the research show that premium software can be a good marketing strategy for software developer. Through the free version of the software provided to users, it can change the user's behavior. Jadi premium itu sebenarnya sangat bagus sehingga itu bisa meningkatkan kemauan konsumen untuk membeli softwarenya. Nah, itu jadi contoh-contoh dari akuntansi keperilakuan ya. Apakah kita ingin melihat bagaimana sih perilaku konsumen atau perilaku akuntan gitu. Bisa juga terkait dengan etika akuntan bagaimana gitu. Atau dengan perilaku terkait dengan diskresi kebijakan akuntansi tertentu. Nah, ini teman-teman bisa ini ya, bisa pelajari. Nanti hari apa ya, kita ketemu lagi tuh satu kali lagi kita akan bahas social and political environment of accounting research dan juga sustainability report in accounting research. Nah, ini teman-teman bisa baca, terus jangan lupa kerjain tugasnya. Nanti kita UAS di sekitar tanggal 17 sampai 25-an kita akan UAS. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir. Terima kasih Ibu. Iya, Makasih sama-sama. banyak. Sama Ibu.